Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita mulai daring lagi. Sedih sih, tapi kita tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan PTE semester genap. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar buku Akidah Lak. Silahkan kalian buka buku Akidah. Kalian buka bab 9 tentang aku percaya kepada Nabi dan Rasul. Bagaimana? Sudah dibuka bukunya semua? Ya, coba kalian lihat di sini ada gambar perahu Nabi Nuh dan Nabi Musa pada saat beliau menyebarkan agama di zaman Fir'aun. Nabi Musa diberikan mukjizat yaitu dapat membelah lautan. Sedangkan Nabi Nuh diberikan mukjizat oleh Allah yaitu dengan membuat perahu agar tidak terkena banjir. Ini adalah mukjizat dengan contoh kecil yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Nah, anak-anak semua, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengingatkan kalian kembali tentang rukun iman. Siapa yang masih ingat rukun iman? Bagus kalau kalian masih ingat. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada para rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita belajar rukun iman yang keempat, yakni iman kepada para rasul. Nah, kalian masih ingat tidak nama-nama nabi dan rasul? Nah, sebelum Ibu sebutkan nama-nama nabi dan rasul, Ibu akan menjelaskan apa itu nabi dan apa itu rasul. Iman kepada nabi dan rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa nabi dan rasul ini merupakan manusia pilihan Allah. Ada yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, dan ada pula yang diberi wahyu tapi tidak diutus menyampaikan kepada manusia. Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nabi berasal dari kata an-naba yang mempunyai arti al-khobar, artinya berita. Nabi menurut bahasa memiliki arti pembawa berita dari Allah. Sedangkan kata nabi menurut istilah yakni seseorang yang telah mendapatkan wahyu dari Allah yang berisi perintah dan larangan untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut nabi. Sedangkan rasul secara bahasa memiliki arti yaitu utusan. Sedangkan menurut istilah rasul yaitu seseorang yang diutus atau dipilih untuk menerima wahyu, dan wahyu tersebut berisi ajaran dan peraturan untuk dirinya sendiri dan untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Di sini kalian bisa membedakan kan antara nabi dan rasul. Kalau nabi diperintahkan sama Allah, diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul itu untuk dirinya dan disebarkan kepada seluruh umat manusia. Jadi di sini Bu ambil kesimpulan, nabi belum tentu seorang rasul, sedangkan rasul sudah pasti seorang nabi. Bagaimana anak-anak semua? Sudah paham apa yang telah Ibu sampaikan? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Ibu lanjut lagi. Jumlah nabi dan rasul itu berbeda. Jumlah nabi itu sangat banyak, ada yang bahkan ratusan. Sedangkan jumlah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah hanya 25 nabi. Kalian masih hafal tidak nama-namanya? Yuk dengarkan Bu Mimi menyanyi ya.
Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, ini adalah nama-nama 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Allah. Baik anak-anakku semua, untuk selanjutnya yaitu mengenal sifat-sifat wajib bagi rasul. Kita sudah pernah belajar ya, ada 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi rasul, dan ada juga sifat zaiz bagi nabi dan rasul. Ayo, masih ingat tidak? Waktu itu kita pernah hafalan loh 4 sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang ya. Ada 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sifat mustahil yaitu sifat lawan dari sifat wajib bagi rasul, yakni kizib, khianat, khitman, dan baladah. Sedangkan sifat zaiz bagi nabi dan rasul yakni al-ardu basyariyah, artinya rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaiz bagi nabi dan rasul. Sidik artinya jujur. Sifat ini dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, yang artinya jujur. Setiap nabi dan rasul selalu dilindungi dan dijaga semua kelakuan, perkataan, dan semuanya agar selalu dalam kebenaran, kebaikan, dan kejujuran. Sifat yang kedua yakni amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul adalah orang yang patut untuk dicontoh dan dijadikan sebagai tauladan dalam menjalani kehidupan, sebab mereka merupakan orang yang bisa dipercaya dalam menjalankan semua perintah Allah dan tidak pernah ingkar ataupun berdusta. Sifat yang ketiga yakni sifat tablik, artinya menyampaikan bahwa Nabi dan Rasul orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan semua pesan atau wahyu untuk umat dari Allah dalam keadaan sebenar-benarnya, sehingga manusia atau semua umat bisa menerima yang disampaikan dan kemudian menjalankannya. Sifat yang keempat yakni fatonah, artinya cerdas. Dalam menjadikan semua umat selalu berada di jalan yang benar, Allah menganugerahkan kecerdasan dan kepandaian kepada nabi dan rasul sehingga mereka bisa memiliki banyak cara untuk memerangi, menebar agama, dan mengajak semua umat ke dalam jalan yang benar serta diridhoi oleh Allah. Ini adalah 4 sifat wajib bagi rasul. Kemudian 4 sifat mustahil bagi rasul. Yang pertama ada khizib. Sifat hizib memiliki arti berdusta atau berbohong. Sifat ini merupakan sifat tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul, sebab mereka adalah utusan yang telah dipilih dan terjaga dari hal tersebut oleh Allah. Yang kedua yakni sifat khianat, tidak dapat dipercaya. Sifat ini memiliki arti tidak dapat dipercaya atau bisa disebut ingkar. Seorang nabi dan rasul adalah orang yang dipilih untuk menyampaikan wahyu dan menyebarkan agama Allah kepada umat manusia. Oleh karena itu, tentu sangat tidak mungkin bila mereka memiliki sifat ini. Sifat mustahil yang ketiga yakni khitman, artinya menyembunyikan. Para nabi dan rasul tidak menyampaikan satupun
atau menyembunyikan wahyu yang diberikan Allah untuk disebarkan kepada para umatnya. Sebelumnya sudah kami ulas secara berulang bahwa seorang nabi dan rasul adalah orang pilihan untuk menyebar dan menyampaikan wahyu dari Allah kepada para umatnya. Sifat mustahil yang keempat yakni baladoh atau bodoh. Orang yang pintar dan dipilih oleh Allah untuk menebarkan agamanya dan melakukan kebaikan agar bisa menjadi sebagai suri tauladan dan contoh bagi umat. Jadi tidak mungkin seorang nabi dan rasul adalah mempunyai sifat balado. Sifat selanjutnya yakni sifat zais. Sifat zais artinya boleh. Sifat zais bagi nabi dan rasul ini merupakan sifat kemanusiaan. Apa sifat zais bagi nabi dan rasul? Sifat zais nabi dan rasul adalah al-ardul basyariyah, artinya para nabi dan rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa lainnya, seperti haus, lapar, senang, sedih, ngantuk, dan lain sebagainya seperti yang kita rasakan. Nah, baik anak-anak semua, Ibu cukupkan pelajaran akidah akhlak tentang beriman kepada Nabi dan Rasul kali ini. Kalian tetap belajar. Sekarang ada tugas ya di rumah, yakni kalian buka tugas halaman 86 dan 87. Kalian kerjakan pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10 dan dilanjut dengan esai nomor 1 sampai dengan 5. Kerjakan di buku paket ya. Baik anak-anakku semua, semoga pelajaran hari ini dapat kalian cerna dengan baik. Tetap jaga kesehatan, berdoa selalu agar yang terbaik untuk semuanya. Selalu sehat dan bahagia. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.